Benih Rahasia Sang Pewaris episode 33. Pada saat itu, Shira memegang kepalanya dengan tangannya dan dia sangat frustrasi. Sore harinya, Rianita datang untuk melaporkan kabar baik tersebut. Departemen Sumber Daya Manusia telah menghubungi Belle Patisserie dan kontrak telah disusun. Setelah semuanya ditandatangani, Belle Patisserie akhirnya dapat ditempati. Dengan demikian, mereka dapat menikmati kue dan roti yang lezat, serta kopi aromatik yang baru diseduh untuk minum teh di kemudian hari. Semua ini berkat Shira dan seluruh kantor cukup menyadari hal itu. Tiba-tiba, citra Shira di perusahaan berubah total dan rekan-rekan yang sebelumnya diam-diam meremehkannya kini merasa sangat berterima kasih kepadanya di depan umum. Bagaimanapun, ini adalah keuntungan yang luar biasa. Satu-satunya orang yang tidak senang dengan hal itu adalah Afida. Ia sangat berharap agar seluruh kantor tidak menyukai Shira, tetapi tanpa diduga, Shira berhasil memenangkan hati orang-orang hanya dengan satu gerakan. Sementara itu, Marsha saat ini cukup tidak sabar dan dia segera menemukan tempat persembunyian di luar perusahaan sambil menghubungi nomor Nindya untuk memberitahu Nindya tentang kejadian ini. Nindya baru saja berpura-pura di depan Shira, tetapi tak disangka, Shira membalasnya segera setelah itu. Nindya berasumsi bahwa Shira hanya berpura-pura, dan Shira melakukan itu untuk menunjukkan kepada Nindya betapa pentingnya dia bagi Kenzo. Pada saat itu, Nindya menggigit bibirnya dan ia merasa seolah-olah akan kehilangan akal sehatnya. Ia merasa seolah-olah saat ini ia hidup dalam keadaan gelap tanpa cahaya. Hatinya benar-benar tertutup dan ia sama sekali tidak dapat melihat cahaya dalam hidupnya. Ia kini sepenuhnya dikuasai oleh kebencian, kecemburuan, dan segala macam perasaan negatif lainnya. Pertemuan Shira dengan Kenzo bukanlah hal yang baik baginya, karena ia merasa bahwa Shira adalah malapetaka dalam hidupnya. Bagaimanapun, Shira adalah pribadi yang luar biasa sementara Nindya tidak sehebat itu. Akibatnya, Nindya tidak hanya kehilangan jati dirinya tetapi juga kebahagiaannya. Ia membenci Shira dengan penuh kebencian dan kini kebencian itu menguasainya. Bagi Nindya, Shira lah yang telah menghancurkan hidup Nindya. Sore harinya, Shira menyerahkan draft awal untuk dibaca Rianita. Sementara itu, Rianita cukup puas dengan draft tersebut dan meminta Shira untuk menyempurnakan beberapa detail sebelum menunjukkannya kepada klien wanita tersebut besok. Jika semuanya dapat diterima, maka mereka dapat melanjutkan untuk membuat gambar produk akhir. Selanjutnya, produksi dapat dimulai dengan menyerahkan gambar produk akhir ke pabrik. Sekitar pukul 4 sore, Shira sedang sibuk bekerja di depan komputernya sambil memberikan sentuhan akhir pada draftnya yang sudah disempurnakan. Tiba-tiba, ia menerima panggilan telepon di telepon kantor, jadi ia mengulurkan tangan untuk menjawab telepon. "Halo. Datanglah ke tempat parkir bawah tanah dalam 2 menit. Suara rendah dan jelas seorang pria terdengar. Tiba-tiba, Shira meraih ponselnya untuk melihat jam dan ia tersentak. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sampai-sampai ia hampir lupa bahwa ia harus pergi menjemput Leon. "Baiklah, aku akan segera ke sana," Shira langsung menjawab. Setelah itu, ia membereskan barang-barangnya dan mematikan komputer sebelum bergegas keluar pintu. Di tempat parkir bawah tanah, Shira melihat mobil yang sudah dalam keadaan kunci kontak menyala. Jadi dia membuka pintu kursi penumpang depan dan masuk ke dalam mobil. Sambil mengencangkan sabuk pengaman, dia bergumam cemas, "Cepat berangkat. Kita akan terlambat." Sementara itu, Kenzo sedikit terdiam.
Lagi pula, jika bukan karena pengingatnya, wanita Inje pasti sudah lupa kalau dia harus menjemput Leon. Meski begitu, pria itu menginjak pedal gas untuk menambah kecepatan dan melaju pergi dengan terburu-buru. Adapun Shira, dia melirik keluar jendela dan mengembuskan napas perlahan sambil memperhatikan lalu lintas di luar. Dia sedang bersemangat saat itu. Lagi pula, pekerjaannya berjalan cukup baik dan keluarganya juga aman dan sehat. Dia mendapati dirinya saat ini dalam keadaan sangat santai yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering dan dia mengambilnya di tangannya untuk melihatnya. Shira terkejut sesaat saat dia menoleh untuk melihat pria di sebelahnya. "Nenekmu yang menelepon." Kenzo menatapnya tajam dan menjawab dengan suara rendah, "Suarakan speakerphone ke dia." Maka, Shira menarik napas dalam-dalam sebelum menekan tombol pengeras suara dan menjawab telepon dengan suara yang manis dan sopan, "Selamat sore, Nyonya Tua Wiharja." Pada saat itu, Helena menjawab dengan suara hangat dan lembut, "Shira, apa kabar? Apakah kamu cukup sibuk akhir-akhir ini?" Tidak, aku tidak terlalu sibuk. Apakah ada yang ingin kamu lakukan?" tanya Shira sambil tersenyum. "Baiklah, aku ingin mentraktirmu makan siang besok. Aku tidak sempat mengobrol banyak denganmu saat makan malam amal karena suasananya terlalu sibuk. Apakah kamu ada waktu besok sore?" Iya, aku bebas besok." Shira menjawab sambil melirik Kenzo yang sedang mengemudi. "Aku tahu kamu biasanya sibuk di malam hari karena kamu harus tinggal di rumah untuk mengawasi anakmu, jadi itu bukan waktu yang tepat untukmu. Itu sebabnya aku mengajakmu keluar di siang hari. Itu sudah diputuskan. Ayo kita makan siang bersama besok." "Tentu saja, Nyonya Tua Wiharja." Shira tentu saja setuju. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya Helena mengajaknya makan, jadi akan sangat tidak sopan jika menolaknya. "Baiklah, aku akan menghubungimu besok. Kamu pasti sedang sibuk sekarang." "Itu saja." "Tentu, sampai jumpa besok." Setelah Shira mengakhiri kalimatnya, ia menunggu Helena menutup telepon dan akhirnya menghela napas lega. Saat itu, ia melirik Kenzo dan bertanya, "Apa kamu tahu kenapa nenekmu mengajakku makan? Apa ia sebenarnya hanya ingin mengobrol denganku? Kemungkinan besar dia ingin berbicara denganmu tentang masalah antara kamu dan Vano." Kenzo tetap menatap ke depan dan wajah tampannya tetap tanpa ekspresi. "Apa? Kenapa?" Shira mengerjapkan matanya karena bingung. "Itu karena Vano melamarmu terakhir kali dan dia menganggapnya serius. Kemungkinan besar dia ingin berbicara denganmu tentang persiapan pernikahan." Apa kau serius?" Shira memang cukup terkejut mendengar kata-kata Kenzo. Apakah Nyonya Tua Wiharja benar-benar menganggap serius lamaran itu? "Ini masalah yang kuciptakan sendiri, jadi bukankah kamu seharusnya siap dengan konsekuensinya?" Kenzo mendengus dingin sebagai tanggapan. Sementara itu, Shira menggigit bibir merahnya. Memang, semua orang menanggapi usulan itu dengan serius. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa ia telah menjelaskan situasi itu secara pribadi kepada Vano. "Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak pernah berniat menikahi Vano." Shira menghela napas pasrah. Lagi pula, dia tidak berniat mengganggu prospek pernikahan Vano. "Shira, kamu harus jujur di sini. Bagaimana perasaanmu sebenarnya terhadap Vano? Apakah kamu suka atau tidak?" Secara kebetulan,
Mobil Kenzo berhenti di lampu lalu lintas dan dia mengarahkan tatapan matanya yang dalam ke arahnya. Pada saat itu, Shira menggigit bibir bawahnya. Aku hanya menganggapnya sebagai teman. Aku menyukainya karena kepribadiannya yang jenaka dan menghibur. Aku juga menyukai cara dia menjalani hidup yang riang dan santai, tetapi aku tidak pernah berpikir untuk menikahinya. Aku menyukainya, tetapi aku tidak mencintainya. Begitu Shira mengatakan itu, dia tiba-tiba tersadar dan berbalik menatap Kenzo. Kenapa aku menceritakan semua ini padamu? Sementara itu, Kenzo melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Yah, kamu sudah bicara jadi alasannya tidak penting. Kenzo tampak acuh tak acuh, dingin, dan menjaga jarak di hadapan orang lain. Tetapi bagi Shira, ia telah menjadi seseorang yang dapat ia percayai. Ia bahkan tidak tahu kapan hal ini terjadi. Aku tidak ingin membicarakan ini. Aku masih mencoba mencari cara untuk menjelaskan situasi ini besok. Shira menghela napas saat ia merasa dalam kesulitan. Mendengar itu, Kenzo mengangkat alisnya dan menyarankan, aku punya cara. Kalau begitu, katakan cepat. Shira tidak sabar untuk mengetahuinya. Dia kemudian mengusulkan rencana yang sangat jitu. Besok, ungkapkan saja cintamu padaku di depan Vano dan nenek. Tiba-tiba, mata Shira yang cantik membelalak sedikit dan dia tertawa mengejek. Jangan bermimpi. Namun, Kenzo tidak terpengaruh oleh reaksinya, dan dia sama sekali tidak kesal atau marah. Sebaliknya, senyum di bibirnya semakin dalam. Kalau tidak, aku bisa menyatakan cintaku padamu. Tidak. Jangan berani-beraninya melakukan sesuatu yang drastis. Situasinya sudah cukup rumit, jadi tolong jangan membuatnya semakin rumit lagi, oke? Shira tiba-tiba merasa bahwa dia hanya ada di sini untuk sengaja membuat masalah baginya. Pada saat itu, sekolah Leon sudah terlihat dan Kenzo tiba-tiba menoleh padanya. Aku akan masuk dan menjemput Leon. Kamu bisa menunggu di mobil. Namun, Shira bersikeras untuk tidak mengganggu Kenzo, jadi dia bergumam, Leon anakku, jadi aku akan pergi menjemputnya. Aku berjanji kepada Leon pagi tadi bahwa aku akan datang dan menjemputnya secara pribadi di sore hari, jadi aku harus menepati janjiku. Setelah Kenzo mengatakan itu, dia mendorong pintu mobil hingga terbuka dan keluar dari mobil. Sedangkan Shira, dia hanya bisa duduk dan menunggu di mobil. Sebenarnya, dia bisa saja bergabung dengannya dan datang ke sekolah bersama, tetapi dia merasa sedikit malu. Lagi pula, mereka bukanlah pasangan yang sebenarnya. Sebelumnya, Kenzo berpura-pura menjadi ayah Leon dan dia datang ke acara olahraga. Jadi jika ada orang tua lain yang memulai percakapan dengan mereka, itu akan menjadi sangat canggung. Maka, Shira memutuskan untuk tetap tinggal di dalam mobil. Tak lama kemudian, ia melihat Leon berjalan keluar sekolah sambil bergandengan tangan dengan Kenzo. Anak laki-laki itu tampak sangat gembira karena langkahnya terasa ringan. Begitu Shira melihat itu, dia tidak dapat menahan senyum di wajahnya. Dia sangat gembira setiap kali melihat Leon dalam keadaan bahagia. Mama. Leon masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi mobilnya. Kenzo mencondongkan tubuh ke depan untuk memasangkan sabuk pengaman untuknya. Dan adegan saat ini memperlihatkan Kenzo memerankan peran seorang ayah yang penyayang. Shira melihat pemandangan di depannya dan tiba-tiba ada perasaan yang tidak dapat dijelaskan yang muncul dalam dirinya. Haruskah aku terus membiarkan pria ini terlibat dalam kehidupan kita?
Bagaimana jika Leon terbiasa melihatnya setiap hari dan menjadi tergantung pada kedekatannya? Jika Kenzo tiba-tiba menghilang dari kehidupan kita suatu hari nanti, apakah Leon akan merasa kecewa saat itu? Mama, ayo kita belanja kebutuhan sehari-hari, oke? Aku mau ke mall. Baiklah. Ayo kita pergi bersama hari ini. Shira menjawab sambil tersenyum. Maka, Kenzo mengendarai mobil ke sebuah mall besar di dekat rumah mereka. Di supermarket, Shira sibuk memilih beberapa sayuran segar sementara Kenzo membawa Leon untuk memilih beberapa mainan. Shira kemudian berjalan ke bagian buah-buahan setelah memilih sayuran. Begitu melihat beberapa durian segar, ia langsung ingin memakannya karena sudah cukup lama ia tidak memakannya. Karena itu, ia memilih satu durian yang cukup berdaging dan pergi untuk menimbangnya. Harga durian itu cukup mahal dan ia benar-benar meringis memikirkannya. Tetapi tidak apa-apa jika hanya untuk berbelanja sesekali. Setelah itu, Shira pergi mencari Leon dan Kenzo, tetapi ia mendapati bahwa troli Kenzo penuh dengan hadiah. Meskipun agak pasrah, ia menyimpannya sendiri dan berpikir, apakah dia mencoba memanjakan Leon? Terlalu banyak hadiah di sana. Mama, Tuan Kenzo membelikan semua ini untukku. Leon duduk di troli dan menunjukkannya pada Shira. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Kenzo menghabiskan begitu banyak uang untukmu. Kita pilih saja yang benar-benar kamu suka, oke? Shira menjelaskan kepada Leon. Mendengar itu, Kenzo berbicara dengan suara pelan. Ini semua hadiahku untuk Leon dan mainannya edukatif. Aku suka semuanya. Leon cemberut juga, karena dia menginginkan semua mainan ini. Sementara itu, Shira menggelengkan kepalanya pasrah. Hanya sekali ini saja, oke? Ayo kita bayar. Dia siap membayar tagihannya sendiri. Tetapi sebelum dia sempat meraih ponselnya, Kenzo sudah membayar semuanya. Sayang sekali aku tidak mengambil lebih banyak durian. Aku pasti akan membeli 2 buah jika tahu dia akan berebut membayar tagihan belanjaan. Setelah masuk ke dalam mobil, Leon langsung mencium bau yang menyengat. Mama beli durian ya? Baunya enak banget. Ya. Aku membeli musang king. Ayo pulang dan nikmati. Yeay. Aku suka durian. Leon mulai menyukai durian karena pengaruh Shira. Di sisi lain, Kenzo yang berdiri di samping sedikit mengernyit karena ada sedikit bau durian di dalam mobil. Begitu mereka tiba di rumah, Shira segera membuka buah itu dan aromanya memenuhi seluruh rumah. Ia meletakkan daging buah itu di atas piring dan membawanya keluar. Sementara itu, Leon sudah mencuci tangannya dan ia menunggu dengan sabar di sofa untuk memakannya. Shira melirik Kenzo, yang juga duduk di sofa, lalu dengan murah hati menawarkan, ayo ikut makan juga. Aku tidak suka buah jenis ini, tolak Kenzo. Namun, Shira dengan tegas memberikan satu kepadanya. Enak sekali. Kenapa kamu tidak mencobanya? Tuan Wiharja, cobalah sedikit. Enak sekali. Leon memegang satu di tangannya dan berbicara sambil memakannya. Jika seseorang menyarankan Kenzo untuk mencobanya, ia pasti akan menolaknya. Namun kali ini, yang menyarankan adalah Shira dan Leon. Karena pengaruh kuat mereka, Kenzo menahan rasa jijiknya dan mengambil sepotong kecil sebelum akhirnya mencoba sedikit. Ternyata rasanya lebih lezat dari yang ia bayangkan. Saat Kenzo mencicipinya dengan seksama, rasa yang kaya namun tidak menyengat memenuhi inderanya. Ia tak bisa menahan tekstur buah yang lembut itu,
dan penolakan awalnya lenyap begitu saja. Ia mengangkat kepalanya dan menoleh, mengangguk kepada Shira. Enak sekali. Lihat. Aku bilang, ini sangat lezat. Shira tiba-tiba merasa sangat puas. Ia merasa senang berhasil membuat Kenzo mencoba durian. Masih ada lagi di dapur? Apakah itu semua yang kamu beli? Kenzo jelas menyatakan bahwa itu belum cukup. Shira mengedipkan mata. Musang King sangat mahal. Satu saja sudah cukup mahal. Aku bermimpi suatu hari bisa makan durian kapanpun aku mau. Aku bisa mengabulkan permintaanmu dengan mudah, komentar Kenzo sambil menyipitkan mata. Aku bisa memberimu durian sebanyak yang kamu mau sampai kamu bosan. Tidak masalah. Aku bisa mendapatkan lebih banyak uang dan membelinya sendiri. Shira berkata sambil melirik jam. Aku akan menyiapkan makan malam sekarang. Jaga Leon ya. Setelah itu, Shira pergi ke dapur sementara Kenzo pergi bersama Leon ke area mainan untuk membuka kotak mainan baru. Sementara itu, mata Kenzo berbinar-binar penuh kasih saat melihat Leon dengan gembira membuka kotak mainan barunya. Ia merasa seperti benar-benar ayah bagi Leon. Dalam hati, Kenzo berpikir, jika dia setuju, aku ingin merawatnya dan Leon selamanya. Aku tidak keberatan jika tidak memiliki anak sendiri dalam hidup ini. Sementara itu, Shira sedang sibuk memotong beberapa sayuran, namun ia ceroboh dan melukai dirinya sendiri. Rasa sakit membuatnya meringis dan hampir menangis. Sayurannya pun berlumuran darah merah terang, pemandangan yang mengerikan. Ia menyadari bahwa lukanya cukup dalam. Dengan cepat, ia meletakkan jarinya di bawah air mengalir. Melihat darah yang masih menetes, ia teringat memiliki kotak P3K. Shira mengambil handuk dapur dan melilitkannya di jarinya sebelum keluar dari dapur. Ia menoleh ke Kenzo yang sedang jongkok di lantai dan bertanya, "Tuan Wiharja, bisakah kamu membantuku mengambil kotak P3K? Aku baru saja terluka." Begitu ia mengatakan itu, Leon yang awalnya sibuk dengan mainannya dan Kenzo langsung bergegas menghampirinya. Kenzo dengan cemas bertanya, "Di mana kotak P3K?" "Itu ada di bawah lemari itu." "Mama, coba aku lihat. Ada banyak darah." Leon panik sambil berteriak, "Tuan Wiharja, cepatlah dan bantu Mama." Kenzo membuka kotak P3K dan mengambil perban krep. Shira melepaskan handuk yang melilit lukanya, menyebabkan luka terpapar udara. Ia menderita luka di jari telunjuk kirinya di bagian yang terhubung ke kuku, dengan banyak pembuluh darah di sana. Mungkin butuh waktu untuk menghentikan pendarahan. "Mengapa kamu begitu ceroboh?" Ekspresi Kenzo penuh kekhawatiran dan sedikit rasa sakit di matanya. "Tidak apa-apa. Wajar saja jika jari terluka bagi orang yang terbiasa memasak." Shira tenang karena ini masalah kecil baginya. Namun, kata-katanya membuat hati Kenzo terasa sesak. Apakah ini berarti dia sering terluka sendiri di masa lalu? Kenzo teringat bagaimana Shira membesarkan Leon sendirian di luar negeri tanpa dukungan siapapun. Ia bertanya-tanya, bagaimana Shira bisa melewati semua itu sendirian? Selain itu, Leon masih sangat muda saat itu. Pikiran Kenzo tertuju pada sepupunya, Vano. Inilah alasan kedekatannya dengan Vano. Mungkin karena Vano banyak membantu selama 2 tahun di luar negeri. Karena itu, Shira menganggap Vano sebagai teman dekat seperti keluarga, meskipun tidak mencintainya. "Ketika kamu di luar negeri, apakah Vano banyak membantumu?" Kenzo menatap Shira dan bertanya.
Shira mengangguk. Ya, dia melakukannya. Mendengar itu, Kenzo menarik napas dalam-dalam. Mengapa aku tidak meluangkan waktu untuk mengenalnya lebih awal? Ia telah fokus membantu Adam dan mengira setiap anggota keluarga Nugraha akan memiliki kehidupan yang baik jika Adam baik-baik saja. Namun, penyelidikan Kenzo baru-baru ini mengungkap bahwa Shira telah meninggalkan keluarga Nugraha beberapa waktu lalu dan membesarkan Leon sendirian di luar negeri. Ia hampir tidak pernah berhubungan dengan Adam, tetapi Kenzo belum mengetahui alasan pastinya. Ayo kita keluar untuk makan malam. Kita istirahat dari memasak malam ini. Kenzo mengakhiri dengan menambahkan, aku yang traktir. Kenzo menyadari betapa pentingnya Shira dalam hal biaya, jadi ia tidak ingin Shira menghabiskan uang. Shira juga menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa memasak dalam keadaan seperti itu, jadi ia mengangguk. Tentu, ayo kita pergi ke restoran terdekat. Mama, apa sakit? Leon mendekat untuk melihat jarinya dan meniupnya dengan lembut. Saat itu, Kenzo sudah membalut jarinya dengan hati-hati. Shira menggelengkan kepala. Tidak. Sama sekali tidak sakit. Namun, Leon cukup skeptis. Mama, sebaiknya Mama berhenti memasak untuk sementara waktu. Kita bisa makan di luar. Aku akan menggunakan uang sakuku untuk mentraktir Mama. Tidak perlu. Aku akan mentraktir kalian selama sebulan penuh. Kenzo mengacak-acak rambut Leon sambil berkata, ayo, kita makan malam. Kenzo membawa mereka ke restoran mewah dan semua makanan yang disajikan tampak cukup mahal. Shira berspekulasi bahwa seluruh makanan itu menghabiskan gajinya selama 1 bulan. Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar beruntung berteman dengan Kenzo. Akhirnya, Kenzo mengantar mereka kembali ke pintu masuk area tempat tinggal mereka dan Shira berkata tegas, kami harus pulang sekarang. Ia bersikeras untuk tidak mengizinkan Kenzo memasuki rumahnya karena hari sudah cukup larut. Namun, Kenzo cukup khawatir, jadi ia bergumam, hubungi aku segera jika ada masalah. Shira melambaikan tangan dan bergandengan tangan dengan Leon. Ibu dan anak itu berjalan kembali ke pintu masuk kawasan pemukiman. Kenzo tetap di sana dan memperhatikan mereka berjalan masuk sebelum pergi. Mama, Tuan Wiharja sangat baik kepada kita. Kakek berkata bahwa kamu harus menikah dengan orang yang memperlakukan kita dengan baik. Leon mengangkat kepalanya dan menoleh ke Shira saat mengatakannya. Shira mengulurkan tangannya untuk mengacak-acak rambut Leon dan berbicara dengan nada santai. Aku tidak butuh siapapun selain kamu. Aku tidak akan menikahi siapapun lagi dalam hidup ini. Ia tidak ingin bertaruh pada masa depan yang tidak pasti. Ia hanya ingin membesarkan putranya di lingkungan yang stabil. Selain itu, Kenzo jelas melakukan semua ini sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Karena itu, hubungan seperti itu rapuh seperti gelembung kecil dan bisa hancur kapan saja. Shira bukan lagi gadis muda, jadi ia cukup sadar akan apa yang sedang terjadi. Ia tidak akan mudah terpengaruh hanya karena seseorang bersikap baik padanya, dan dia pasti tidak akan mengorbankan seluruh dirinya hanya karena tersentuh oleh kebaikan orang lain. Ia sekarang menjadi orang yang sangat berkepala dingin dan logis. Keesokan paginya, Shira baru saja membantu Leon memasukkan barang-barangnya ke dalam tas sekolah dan hendak meninggalkan rumah ketika bel pintu berbunyi. Ia melihat melalui lubang intip dan langsung tercengang. Mengapa dia ada di sini? Sementara itu, ia membuka pintu dan melihat Kenzo berdiri di luar.
Ia berpakaian rapi dengan setelan jas dan tampak seperti seorang elit yang berdiri di sana. Tuan Wiharja. Leon dengan senang hati berpegangan pada paha Kenzo. Mengapa kamu di sini? Aku datang untuk mengantarmu ke sekolah dan mengantar mamamu bekerja. Tuan Wiharja, kamu orang yang baik sekali. Leon terus menatap Kenzo tanpa berkedip dan ekspresi anak laki-laki itu penuh kasih sayang. Saat itu, Kenzo mengarahkan pandangnya ke Shira dengan harapan Shira akan bereaksi seperti Leon. Namun, Shira merasa malu untuk mengganggunya. Lain kali kamu tidak perlu melakukan ini. Aku tidak ingin menyita terlalu banyak waktu berhargamu, usul Shira. Aku senang menghabiskan waktu dengan cara apapun yang aku suka, jawab Kenzo tersenyum. Kemudian, ia berjongkok dan memeluk Leon sebelum berbalik menuju lift. Shira hanya bisa terdiam. Ia benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan waktu pria itu, karena biasanya pria itu memiliki urusan bisnis yang bernilai miliaran. Setelah mengantar Leon ke sekolah, Shira tiba-tiba teringat bahwa ia punya makan siang dengan Helena. Ia melirik Kenzo, apakah kamu akan menghadiri janji makan siang sore ini? Nenekku tidak mengajakku. Kenzo juga merasa sedikit kesal karena telah menunggu sepanjang malam untuk panggilan telepon Helena, tetapi sia-sia. Jelas, ia tidak diikut-sertakan dalam acara makan siang itu. Shira mengerutkan bibir sebagai jawaban. Baiklah. Aku akan berusaha sebaik mungkin menjelaskan situasi ini padanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.